Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Firman Nasution dengan NPM 1351013. Sini saya akan melaksanakan tugas pertemuan 5. Sini saya akan memperhatikan record. Kita pertama kali ya, kita akan bahas dasar-dasar MongoDB. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja ya, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now, atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, ada di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman bisa diskusi dengan saya di email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman mengikuti kelas MongoDB ini, nah ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari ya, atau minimal teman-teman harus mengerti gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman sudah mengerti cara menggunakan perintah berbasis terminal ya. Bagus-bagus kalau lancar ya. Jadi minimal teman-teman ngerti gimana cara membuka terminal, bagaimana cara memberikan perintah di terminal dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman juga pastikan sudah pernah belajar database ya yang basisnya adalah relasional. Contohnya misalnya MySQL atau PostgreSQL. Nah, kalau teman-teman misalnya belum pernah belajar dua ini, saya sarankan teman-teman belajar gitu ya. Nah, jadi yang penting sih database-nya berbasis relasional. Ada yang lain sebenarnya ya, seperti Oracle atau SQL Server dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa sudah mengerti dulu. Karena sebelum belajar MongoDB, di mana dia adalah NoSQL, itu pastikan teman-teman sudah belajar dulu tentang database SQL-nya. Oke, direkomendasikan teman-teman mengerti bahasa pemrograman JavaScript ya. Nah, walaupun mungkin teman-teman tidak mengerti misalnya gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau mengerti lebih baik ya. Kenapa? Karena MongoDB itu tidak menggunakan lagi SQL, melainkan menggunakan JavaScript ya untuk melakukan operasinya. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan ya sebelum mengikuti kelas ini. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan MongoDB itu sendiri. Oke, jadi MongoDB itu merupakan free dan open source database management system. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya ketika menggunakan MongoDB. Jadi sama seperti MySQL atau juga Postgre gitu ya, dia free dan juga open source. Jadi kita bisa gunakan secara bebas. Nah, MongoDB itu merupakan database management system yang basisnya adalah dokumen. Jadi sebenarnya database management system itu banyak jenisnya. Contohnya misalnya ada relasional ya, seperti MySQL, Postgre. Nah, ada juga yang basisnya adalah dokumen. Nah, salah satunya adalah yang terkenal atau populer itu adalah MongoDB. Nah, MongoDB sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan pertama kali namanya adalah Tengen ya. Nah, tapi ini dikembangkannya tahun 2007. Nah, tapi dirilis ke publiknya sekitar tahun 2009. Nah, tapi saat ini perusahaan Tengen ini itu sudah berganti nama ya, menjadi MongoDB Inc. ya. Jadi sudah berganti menjadi MongoDB. Dulunya adalah Tengen ini. Nah, MongoDB itu hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Jadi tidak usah khawatir ya, walaupun MongoDB ketika kita belajar langsung gitu ya, itu menggunakan JavaScript. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya belajar membuat aplikasi menggunakan Java atau PHP atau yang lainnya gitu ya, itu juga MongoDB mendukung klien untuk bahasa pemrograman lain. Jadi tidak usah khawatir. Nah, yang paling penting adalah MongoDB itu tidak menggunakan SQL ya. Jadi ketika teman-teman melakukan insert, update, delete, perintahnya itu tidak menggunakan SQL. Nah, jadi kalau teman-teman langsung ya menggunakan MongoDB kliennya misalnya, teman-teman harus menggunakan ya JavaScript ya sebagai bahasa utama untuk memanipulasi data ke database si MongoDB-nya. Nah, karena MongoDB ini adalah open source, jadi teman-teman bisa lihat source code-nya itu ada di dalam sini ya. Di website ini adalah github.com/mongodb/mongo. Jadi ini adalah source code dari si MongoDB. Sekarang kita bahas MongoDB client. Nah, setelah kita menginstal aplikasi kliennya, contohnya seperti MongoDB Kompas sebelumnya, nah kita bisa melakukan koneksi dari aplikasi kliennya ya, itu ke MongoDB servernya. Nah, secara default, saat kita menjalankan MongoDB, dia itu akan jalan di portnya adalah 27017.
Nah, jadi nanti teman-teman bisa connect, kalau dari laptop yang sama, kita bisa connect ke localhost, sama seperti ketika kita belajar MySQL atau Postgre gitu ya. Nanti portnya itu kita gunakan 27017. Jadi ini adalah port default bawaan dari si MongoDB. Oke, nah caranya, kalau kita menggunakan MongoDB Kompas, nah ketika kita buka di sini, teman-teman tinggal ketikkan di sini MongoDB.2// nama hostnya. Nah di sini adalah contohnya localhost _2 nama portnya 27017. Nanti teman-teman tinggal klik connect. Sekarang kita bahas comparison query operator. Oke, jadi saat kita menggunakan misalnya relational database, kita tahu bukan, cuma ini untuk membandingkan value dengan value yang lainnya. Jadi ini sama dengan lah istilahnya. Nah, kalau ini adalah greater than ya, atau lebih dari. Nah, kalau ini adalah greater than equal, atau lebih dari sama dengan. Nah, atau ini less than, kurang dari. Kalau ini adalah LTE atau less than equal, ya. Kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya ada juga in ya. Nah, ini kalau teman-teman mau membandingkan value yang ada dalam si array-nya. Jadi mirip operator in ya di relational database. Atau ada nin. Nin itu singkatan dari not in, jadi tidak di dalam gitu ya. Nah, ada juga NE atau not equal atau tidak sama dengan. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa ya kalau menggunakan MongoDB itu operatornya bukan lagi menggunakan tanda-tanda seperti operator matematika ya. Jadi tidak menggunakan tanda sama dengan, kurang dari gitu ya, lebih dari, tidak. Tapi kita menggunakan si operator seperti ini. Oke. Pertanyaannya bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara penggunaannya sederhana ya. Nah, saat teman-teman mau menggunakan, teman-teman gunakan seperti ini. Jadi contohnya di sini kita mau nyari ke DB collection-nya customer, lalu find, lalu kita mau nyari di sini ya, pakai field-nya apa? Di sini contohnya nama field-nya name. Nah, di dalamnya biasanya kan sebelumnya kita langsung ya, di sini value-nya apa. Nah, kalau teman-teman mau ganti, teman-teman buat ini dalam bentuk objek, lalu di sini tinggal masukkan operatornya apa. Ya, teman-teman tinggal gunakan operator comparison-nya. Jadi teman-teman tinggal pilih yang di sini ya, dari equal, greater than, dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Lalu di sini value-nya ya. Contohnya di sini name equal value, berarti ya ini sama name sama dengan value. Atau name gitu ya, atau price greater than value-nya apa. Jadi price-nya lebih dari value-nya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal gunakan seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana ya cara penggunaannya. Oke, kita akan coba lihat contohnya ya. Nah, sebelumnya kita akan coba tambahkan lebih dari beberapa produk yang lainnya. Sebelumnya kan kita sudah insert 2 produk ya. Kita coba insert 3 produk lainnya. Produk yang pertama ini, yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima. Nah, kita akan nanti coba tambahkan. Nah, kalau teman-teman mau nyari contohnya yang sebelumnya kan kita gunakan ID.2 langsung Kanedi. Itu sebenarnya sama dengan seperti ini. ID equal Kanedi. Jadi itu sama aja sebenarnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nyari, oke saya mau nyari produk yang harganya lebih dari 1000 misalnya. Kita bisa gunakan contohnya seperti ini. Products, find, price-nya gitu ya, langsung di sini dalam objek greater than 1000, seperti itu. Nah, atau saya kalau mau lebih dari 1 misalnya, saya mau nyari misalnya di sini, nyari products di mana gitu ya, kategorinya itu adalah handphone dan juga laptop gitu ya. Nah, handphone atau laptop gitu ya, dan price-nya di atas 5 juta. Nah, kita bisa gunakan seperti ini, DB Products Find, kategorinya in, nah di sini array sebutkan, ya contohnya di sini handphone dan laptop. Lalu price-nya lebih dari 5 juta. Jadi nanti saya akan nyari di mana produknya harganya lebih dari 5 juta dan dia ada di kategori handphone atau laptop. Nah, 2 data sebelumnya tidak ada kategorinya ya. Nah, baru kita tambahkan 3 ini yang ada kategorinya. Oke, kita akan coba praktekkan ya, hasilnya seperti apa. Oke, kita akan buat di sini DB products insert many ya. Kita akan coba tambahkan 3 ya. Di sini saya akan, ini harusnya array. Yang pertama di sini ID-nya adalah 3. Name-nya di sini Popmi rasa bakso misalnya. Oh, di sini price-nya new number long. Di sini misalnya 2.500. Lalu di sini kategori food misalnya ya. Nah, ini kita coba copy, paste. Nah, kita tambahkan yang produk 4 ya. Ini misalnya Samsung Galaxy S9. Ini harganya misalnya 10 juta. Ini handphone. Ini yang kelima misalnya harganya misalnya 25 juta.
kategorinya adalah laptop. Oke, saya akan copy ya semuanya. Kita akan coba masukkan ke dalam Mongo Shell. Selesai ya, kita akan coba db products find. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini sudah ada 3 produk yang masuk ya. Jadi totalnya ada 5 products. Oke, kita akan coba misalnya. Jadi sebelumnya kan kita lakukan query-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa ditranslate ya menggunakan ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini equal ya. Equal di sini misalnya Kennedy. Nah, seperti ini. Ini coba saya akan copy, paste. Nah, lihat hasilnya sama aja. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau nyari ya ke dalam produk. DB products find ya. Saya mau nyari yang harganya di atas, misalnya di atas 2000 deh ya. Jadi di sini kita coba price greater than ya 2000. Nah, seperti ini. Kita copy, paste di sini. Nah, dapat ya 3. Ini pop me, ini. Nah, kenapa yang lain tidak keluar? Karena harganya 2000, sedangkan saya mau nyarinya yang di atas 2000. Jadi yang keluar adalah 3 produk baru ini. Oke, contoh lain misalnya products misalnya ya. Saya mau find, saya mau nyari yang kategorinya misalnya ya. Kategorinya itu in misalnya ya. Laptop atau handphone seperti ini. Nah, ini kalau kita cari, kita paste di sini. Nah, kita dapat 2 ya. Yang Samsung dia kan di handphone dan juga Acer Predator dia ada di laptop. Nah, tapi saya mau nyarinya yang di atas 10 juta misalnya ya. Tinggal saya tambahkan di sini price ya. Itu greater than ya 10 juta. Oke, saya akan copy, harusnya dapatnya yang laptop saja ya. Nah, dapatnya dia yang laptop saja. Karena yang handphonenya dia harganya pas 10 juta ya, jadi tidak lebih dari 10 juta. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau menggunakan comparison operator ya. Jadi tinggal nanti sebutkan fieldnya apa, di dalamnya tinggal bikin objek, lalu di sini operatornya apa, dan di sini nilai operatornya kira-kira apa. Dan operatornya seperti tadi ya, teman-teman saya cek di sini ada banyak sekali operator yang didukung di sini. Teman-teman tinggal gunakan aja kira-kira mau operator yang mana. Sekarang kita bahas logical query operator customer insert many. Oke, di sini saya masukkan ID-nya spammer 1, full name-nya spammer ya. Kita masukkan 3 misalnya ya. Ini spammer 1, ini spammer 2, dan ini spammer 3. Oke, kita akan copy ini. Nah, sukses ya. Kita coba db customer find. Nah, hasilnya ada 3. Nah, saya mau hapus semuanya nih. Jadi kita gunakan db customers delete many ya. Nah, ini query-nya misalnya ID regex spammer. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba execute. Nah, di sini ada deleted count-nya jumlahnya 3. Kalau kita cek lagi, nah hasilnya yang semua yang spammer ini semuanya sudah hilang. Nah, jadi seperti ini cara menghapus ya kalau teman-teman menggunakan MongoDB. Sekarang kita bahas bulk write operation. Komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request dan juga respon. Nah, artinya apa? Artinya tiap perintah yang kita kirimkan dari aplikasi kita ke database itu otomatis akan direspon secara langsung oleh database-nya. Nah, proses tersebut akan sangat lambat kalau kita menghadapi kasus misalnya harus memanipulasi data besar secara langsung. Misalnya upload data berupa file gitu ya. Nanti kita baca semua isi filenya, lalu kita masukkan ke dalam database. Misalnya ada jumlahnya jutaan. Nah, kalau teman-teman menggunakan operasi biasa, contohnya insert, update, delete gitu ya. Ketika teman-teman mengirimkan 1 juta instruksi gitu ya ke dalam si MongoDB, maka MongoDB harus membalas satu persatu. Seperti itu. Nah, MongoDB itu mendukung yang namanya bulk write operation, yaitu operasi bulk yang dalam satu request. Kita bisa mengirim banyak perintah. Jadi teman-teman tinggal kirimkan semua perintahnya, dan kita tidak butuh balasan dari si MongoDB-nya satu persatu. Nah, fitur ini itu cocok banget ya pada kasus kalau kita ingin melakukan operasi bulk atau batch ya, itu secara banyak sekaligus. Contohnya teman-teman mau insert langsung 100.000 data gitu ya. Nah, kita kan tidak butuh balasan satu persatu misalnya gitu ya. Nanti aja kalau udah selesai baru dibalas.
Nah, kasus seperti ini cocok kalau kita menggunakan bulk write operation. Oke, ini adalah bulk write operation ya yang sebelumnya pernah kita gunakan. Nah, ada yang namanya insert many. Nah, ini untuk memasukkan data sekaligus banyak gitu ya. Nah, atau update many, mengupdate data langsung banyak, beberapa sekaligus gitu ya. Nah, atau delete many, menghapus data langsung sekaligus beberapa yang banyak gitu ya. Nah, ada juga namanya adalah bulk write. Nah, ini melakukan operasi insert, update, atau delete secara sekaligus ya. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman memang pengen mengirimkan instruksi yang banyak gitu ya, tanpa peduli responsnya ya satu persatu. Oke, kita akan coba menggunakan si bulk write ini. Nah, tapi ya sebelum teman-teman menggunakan bulk write, nah pertanyaannya saat saya menggunakan bulk write gitu ya, bagaimana bisa tahu kalau misalnya saya ini instruksinya adalah insert many atau misalnya insert one, update one, dan lain-lain. Nah, tenang aja, ketika kita menggunakan bulk write, itu kita harus tentukan nanti bulk write operation-nya apa. Nah, contohnya insert one. Dari insert one kita tahu ya kalau kita mau insert satu. Lalu update one berarti mau update satu. Update many berarti mau update banyak ya. Replace one berarti mau mengganti dokumen. Delete one atau delete many. Jadi ini perlu teman-teman nanti sebutkan ya. Operasinya apa dan datanya seperti apa. Nah, contohnya insert one lagi, dokumennya apa. Oh, contohnya di sini update many ya. Lalu filternya apa gitu ya. Kalau mau mengupdate banyak, lalu isi update-nya apa. Nah, untuk detail apa aja sih ya strukturnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, di sini. Coba delete one, delete covernya apa gitu ya. Nah, di sini ada replace one ya. Filternya apa, replacement-nya dokumennya apa. Lalu di sini ada delete one itu filternya apa. Delete many juga sama, filternya apa. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Nah, kita akan coba lagi ya, seperti yang dicontoh ini. Jadi di sini kita mengirimkan 3 instruksi sekaligus ya. Insert one, dan juga update many. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, kita akan gunakan berarti DB customer bulk write ya. Nah, jadi di sini dalam bentuk array. Jadi pertama instruksinya apa, kedua instruksinya apa, ketiga instruksinya apa, dan seterusnya. Oke, yang pertama instruksinya misalnya insert one gitu ya. Nah, ketika insert one di sini dia butuh dokumen. Dokumen yang mau diinsertnya apa? Contohnya di sini ID-nya Eko gitu ya. Lalu di sini full name-nya misalnya Eko Eko saja misalnya. Lalu di sini saya akan insert one lagi, dokumen yang kedua. Nah, ini ID-nya misalnya Kurniawan ya. Lalu di sini Kurniawan. Oke, selanjutnya di sini ini teman-teman bisa pilih. Contohnya di sini update many. Saya mau langsung update banyak gitu ya. Nah, apa sih yang mau diupdate misalnya gitu ya? Saya mau yang filternya itu yang misalnya ID-nya itu gitu ya. In Eko gitu ya. Kurniawan dan Kanedi seperti itu. Nah, apa sih yang mau kita update gitu ya? Yang mau diupdate-nya adalah misalnya di sini gitu ya. Nah, saya akan pakai ini ya, set. Namanya saya ganti. Tadinya kan yang Eko namanya Eko, Kurniawan namanya Kurniawan. Saya mau ganti misalnya ya, name-nya, full name maksud saya, itu jadi Eko Kurniawan Kanedi. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat, datanya cuma ada ini ya, Kanedi dan juga Joko. Kanedi full name-nya sudah Eko Kurniawan Kanedi. Jadi nanti di sini dia akan di-execute satu persatu, tapi tidak dibalas ke responsnya. Jadi yang pertama insert one, jadi dia akan masuk yang Eko, full name-nya Eko. Habis itu insert one lagi, Kurniawan, full name-nya Kurniawan. Nah, tapi di sini saya mengirimkan instruksi untuk update many. Nah, di mana saya mau update semua user yang ID-nya itu, ini underscore ID ya. Underscore ID itu in Eko Kurniawan Kanedi misalnya ya. Nah, lalu saya mau set full name-nya jadi Eko Kurniawan Kanedi semua. Oke, kita akan coba execute. Nah, kita lihat apakah sukses atau gagal. Nah, selesai. Di sini diberitahu ya, inserted count-nya jumlah yang berhasil diinsertnya adalah 2. Nah, ini match count-nya ada 3. Modified count-nya jumlah yang termodifikasinya ada 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba DB customers find. Nah, hasilnya sekarang yang Kanedi berubah. Ya, nggak berubah ya kalau ini ya. Ini memang dari awalnya sudah seperti ini. Nah, kalau ini yang Eko udah berubah ya. Dan Kurniawan juga udah berubah. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengirimkan langsung berbagai instruksi ya untuk memanipulasi data sekaligus ya. Jadi kita bisa gunakan bulk write. Sekarang kita bahas tentang indexes. Index itu adalah fitur di MongoDB untuk mengefisiensikan proses query ya.
Nah, tanpa indeks, MongoDB harus melakukan proses query dengan cara melakukan collection scan ya. Istilahnya itu kalau collection scan artinya mencari seluruh data dari awal ya sampai akhir satu persatu. Nah, otomatis kalau seperti ini, kalau datanya semakin lama gitu ya, atau semakin banyak, sorry maksudnya, itu otomatis akan semakin lambat. Nah, kalau terdapat indeks ya pada collection MongoDB, nanti MongoDB bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan datanya. Jadi tanpa harus melakukan pencarian seluruh dokumen satu persatu. Nah, indeks menggunakan struktur data khusus ya ketika menyimpan datanya. Defaultnya kebanyakan menggunakan B-tree ya atau balance tree. Jadi ini hampir sama dengan database seperti MySQL atau PostgreSQL. Nah, indeks itu menyimpan spesifik field, lalu mengurutkan data field tersebut. Nah, hal ini tidak hanya mempermudah ketika kita melakukan proses pencarian, gitu ya. Karena nanti pencariannya bakal seperti menggunakan binary search ya, jadi otomatis lebih optimal ya. Nah, tapi juga mempermudah kita ketika melakukan pencarian dalam bentuk range ya, seperti contohnya paging ya. Ini juga otomatis akan lebih ringan. Nah, secara sederhana, indeks di MongoDB cara kerjanya itu sebenarnya sama dengan indeks di relational database. Oke, ini adalah beberapa function yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi indeks. Yang pertama, create index ya. Ini berarti membuat indeks. Lalu get indexes ya untuk mendapatkan indeks ya. Lalu drop index untuk menghapus indeks. Oke, kita akan coba ya get index dulu apakah sudah ada atau tidak nanti ya di tempat yang database yang sudah kita buat. Contohnya misalnya, nah di sini ya db.customers.get indexes ya. Enter, nah lihat. Ini ada satu indeks. Indeksnya itu namanya ini underscore id underscore. Dia itu ada di atributnya adalah id dan satu itu artinya dia ascending, diurutkan secara ascending. Nah, walaupun teman-teman tidak merasa membuat indeks, jadi ini seperti primary key ya di relational database. Jadi secara default ID itu memang ada indeksnya. Makanya kalau nyari berdasarkan ID pasti lebih cepat. Oke, kita akan coba ya. Dari mulai pertama adalah single index dulu. Nah, kita akan bahas single field index. Jadi secara default, field ID di MongoDB itu sudah diindeks secara otomatis. Jadi sudah dibuatkan indeksnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat indeks untuk field ya, underscore ID. Nah, MongoDB itu mendukung penuh pembuatan indeks di semua field yang ada di dokumennya. Nah, dengan begitu, kita bisa mempercepat proses query di MongoDB untuk query tersebut ya terhadap field tersebut. Nah, saat teman-teman membuat indeks, kita bisa menggunakan nilai 1 untuk dia nanti secara default diurutkan secara ascending ya, atau negatif 1 kalau diurutkan secara descending. Jadi ini baik lagi tergantung kita melakukan query-nya seperti apa. Kalau teman-teman butuh query terhadap field tersebut dan dia butuhnya di sorting berdasarkan descending, maka saya sarankan membuat indeksnya menggunakan descending ya. Nah, kenapa? Karena kalau menggunakan ascending nanti jatuhnya harus manual mengurutkan lagi. Seperti itu. Oke, kita akan lihat contohnya. Misalnya di sini saya mau buat indeks ya di field kategori. Jadi kita gunakan db products create index. Oh, di sini kategori 1. Artinya, saya akan membuat indeks di field atau kolom kategori dan dia sifatnya adalah ascending. Nah, nanti teman-teman coba get index ya. Lalu teman-teman coba cari ya menggunakan kategori food misalnya seperti ini. Nah, ini harusnya lebih cepat. Ya, mungkin sekarang tidak terasa ya karena data kita masih sedikit ya, cuma 9 data. Tapi nanti kalau sudah jutaan nanti kerasa perbedaannya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan buat di sini db misalnya products create index ya. Nah, di sini saya mau indeksnya di kolom atau field kategori ya, dan dia ascending seperti ini. Oke, ini saya copy, paste ya, kita coba ya. Ini nama indeksnya otomatis kategori underscore 1 ya. Kalau misalnya di sini negatif 1, biasanya kategori underscore negatif 1 seperti itu. Oke, kita akan coba di sini db products get indexes ya. Nah, sekarang ada 2 indeksnya. Yang pertama di ID dan yang kedua di kategori. Seperti itu. Dan namanya ini adalah kategori underscore ID. Kalau teman-teman mau hapus, ya teman-teman cukup db misalnya products, misalnya drop index ya. Lalu di sini nama indeksnya adalah kategori underscore 1, seperti ini. Ini coba kita drop ya, sukses. Kita coba get index, nah hilang ya. Nah, kita akan buat ulang misalnya. Nah, selesai, kita coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah ada. Nah, sekarang kalau teman-teman nyari gitu ya, db misalnya products.find, dan dia menggunakan indeks, misalnya kategori food gitu ya, menggunakan kolom yang ada indeksnya maksudnya. Nah, saat kita nyari, ini akan pencariannya pasti akan menggunakan indeks ya.
Nah, pertanyaannya tahu dari mana gitu ya, ini menggunakan indeks atau tidak. Nah, kita akan coba istilahnya itu debug ya. Oke, saat teman-teman bikin query, teman-teman bisa tambahin di belakangnya titik explain. Explain itu nanti dia akan melihat gitu ya detailnya eksekusi query ini kira-kira apakah menggunakan indeks atau tidak, seperti itu. Nah, atau teman-teman nanti coba sort gitu ya, nanti coba explain lagi gitu ya. Nah, nanti ini dua-duanya harusnya dia akan menggunakan indeks. Karena kenapa? Karena kita sudah membuat indeks di kategori. Jadi ini saat kita nyari gitu ya, harusnya dia ada di indeks juga. Nah, tapi saat teman-teman coba mencari data gitu ya, dan dia menggunakan field yang memang tidak ada indeksnya. Nah, harusnya nanti ketika explain dia akan melakukan scanning ya, artinya dia akan mencari data satu persatu dari awal sampai akhir dan ini cukup berbahaya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba berarti yang ini tinggi ini, yang 5,5 search score-nya. Jadi ini adalah search score-nya, seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau, misalnya, oke saya mau diurutkan berdasarkan search score, harusnya bisa sih ya. Coba kita, oh ya tambahkan di sini sort misalnya, kita menggunakan search score ini. Nah, apakah bisa? Kita cek. Nah, bisa ya. Jadi dia diurutkan berdasarkan search score dan dia ascending ya. Nah, dari yang kecil dulu. Nah, tapi harusnya sih kita pengen yang lebih tinggi ya skornya yang di awal ya. Jadi harusnya ini negatif 1. Kita coba. Oh ya, ini urut nggak ya? Sepertinya nggak urut ya. Sepertinya masih tetap ini ya. Oke, kayaknya sih nggak bisa sih, sayang sekali gitu ya. Sayangnya nggak bisa diurutkan menggunakan si search score ini. Kalau misalnya database seperti Elasticsearch, itu dia bisa diurutkan berdasarkan relevansi scoringnya. Nah, makanya ini memang cocok buat nyari berdasarkan ya ini aja ya, yang kayak kata seperti itu. Kalau teman-teman butuh beneran seperti search engine, ya mau tidak mau teman-teman harus menggunakan database yang memang untuk proses pencarian. Misalnya kayak Elasticsearch. Sekarang kita bahas tentang wildcard index. MongoDB itu mendukung wildcard index, di mana ini digunakan untuk membuat indeks terhadap field yang belum diketahui, atau field yang sering berubah-ubah. Nah, misal contohnya, kita punya sebuah embedded dokumen dengan tipe fieldnya misalnya custom fields. Nah, di mana di dalamnya bebas nih ya, nanti setiap data bisa beda-beda atributnya, gitu ya. Nah, agar kita bisa mendukung ya proses query yang cepat pada field yang ada di dalam si custom field tersebut, nah kita bisa membuat yang namanya wildcard index. Jadi nanti secara otomatis ketika ada field baru, otomatis akan dibuatkan si indeksnya. Nah, jadi ini namanya adalah wildcard index. Oke, kita akan coba ya. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, ketika kita mau membuat wildcard index, teman-teman gunakan di sini misalnya nama fieldnya. Ya, ini pastikan ini adalah embedded dokumennya. Nah, lalu di sini teman-teman gunakan tanda bintang-bintang seperti ini. Nah, artinya ini nanti ketika ada field baru, contohnya custom field titik 1, custom field titik 2, dan seterusnya, itu otomatis akan ada indeksnya. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita buat dulu. Nanti di tabel customer, kita akan buat custom fields ya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan buat misalnya db customers gitu ya. Create index. Nah, di sini nama indeksnya berarti custom fields misalnya ya. Jadi ini nanti nama embedded objeknya, titik ya, dolar, bintang-bintang seperti ini. Lalu ini misalnya saya mau ascending seperti ini. Oke, kita akan coba buat ya. Nah, selesai nama ininya, nama indeksnya ini ya. Lalu kita coba db customers get indexes. Nah, dapat ya. Ini adalah indeksnya. Oke. Sekarang kita coba insert data ke dalam si customer-nya. Nah, contohnya di sini kita insert data Budi. Nah, Budi di sini misalnya dia punya custom fields. Yang pertama ada hobi, lalu ada university, misalnya seperti ini. Lalu di sini ada Ruli. Ruli dia punya custom fields-nya di sini adalah IPK, lalu di sini adalah university juga. Lalu di sini misalnya ada Rudi, dia punya custom fields-nya adalah mother name dan juga passion, misalnya seperti ini. Nah, otomatis di semua ini otomatis akan ada indeksnya. Jadi nanti saat teman-teman coba nyari menggunakan contohnya custom field passion, custom fields IPK, custom fields hobi, itu nanti semuanya harusnya akan dapat indeksnya. Ya, jadi query-nya akan lebih cepat. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba di sini misalnya db customer insert many ya.
Oke, kita akan coba insert. Yang pertama ID-nya adalah Budi. Lalu di sini full name-nya Budi. Lalu di sini custom fields ya. Nah, di sini custom fields-nya ada hobi misalnya ya, gaming, lalu university. Nah, di sini contohnya universitas belum ada. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan yang Ruli misalnya ya. Nah, di sini dia tidak ada hobi misalnya, dia pakainya IPK misalnya gitu ya. 3.2 misalnya. Nah, ini sama. Oke, selanjutnya yang terakhir misalnya kita tambahkan 3 saja. Ini adalah Rudi misalnya ya. Lalu di sini Rudi. Nah, ini dia punya mother name misalnya ya. Tini misalnya, dan ini passion gitu ya. Entrepreneur. Nah, kita akan coba insert datanya. Saya paste di sini, enter. Nah, selesai masuk semuanya ya. Nah, sekarang kita akan coba ya mencari misalnya DB customers find ya. Saya mau custom fields titik yang passionnya misalnya entrepreneur ya. Oke, kita lihat ya ini. Oh ya, sepertinya salah ya. Entrepreneur. Iya, salah. Oh, sudah benar ya. Koma. Oh, ini salah ya. Harusnya customers. Iya, customers. Oke, kita coba. Nah, dapat ya yang Rudi. Nah, pertanyaannya apakah ini menggunakan indeks? Kita coba explain. Kita coba lihat. Nah, ini kita lihat di atas. Nah, dia menggunakan ini ya, indeksnya adalah custom field ini. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ya, kalau contohnya saya mau nyari yang lain misalnya yang ini ya, yang IPK misalnya ya, 3.2. Nah, ini juga harusnya dia akan tetap dapat indeks. Kita cek, nah ya indeks scan. Nah, atau yang terakhir misalnya saya mau nyari menggunakan hobi misalnya. Kita coba cari ya. Kita lihat, dan ini juga dia dapat indeks scan juga. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau otomatis ya membuat indeks ya untuk si embedded field-nya. Nah, tapi ingat ya, jangan terlalu banyak membuat wildcard. Kenapa? Karena kalau teman-teman hampir misalnya di semua embedded dokumen dibikin wildcard, ketika misalnya semakin besar ya ukuran ukuran field-nya, jumlahnya, otomatis dia akan memperlambat proses insert atau update datanya. Kenapa? Karena indeks itu perlu disimpan dalam balance tree ya, struktur datanya. Jadi ketika nanti datanya semakin besar, nanti dia butuh waktu untuk menyeimbangkan si struktur data tree-nya. Jadi nanti kalau terlalu banyak ya field-fieldnya yang kita tambahkan indeks, otomatis nanti proses insert dan juga update-nya malah otomatis semakin lambat. Jadi bagusnya adalah query-nya menjadi lebih cepat, tapi nanti ya kekurangannya adalah nanti proses insert update-nya akan semakin lambat. Jadi kita harus tetap bijak ya, walaupun fitur ini bisa mempercepat untuk melakukan query, tapi kita juga harus bijak ketika menambahkan indeks. Sekarang kita bahas tentang index properties. Hidup dokumen di collection. Artinya data akan otomatis hilang ya ketika waktu yang ditentukannya sudah terlewat ya. Nah, TTL index itu hanya dapat digunakan di field dengan tipe datanya adalah date. Jadi kalau teman-teman tipe datanya bukan date, dia tidak akan berjalan. Nah, background proses di MongoDB itu akan secara reguler melakukan penghapusan data secara otomatis, gitu ya. Nah, sayangnya sampai saat ini proses background tersebut itu dilakukan setiap 60 detik sekali. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman datanya sudah waktunya expire, gitu ya, kalau belum 60 detik gitu ya, schedule untuk menghapusnya itu jalan, ya belum hilang dulu. Teman-teman harus tunggu sekitar 60 detik, baru nanti mungkin datanya bakal hilang. Jadi anggap aja setiap 60 detik sekali, baru datanya dihilangkan. Oke, jadi misalnya kita akan bikin sebuah collection namanya adalah session. Lalu kita bikin ya sebuah index di dalam field namanya created at. Nah, ini di sini saya akan tambahkan properties yang namanya expire after seconds, lalu di sini 10. Jadi kalau waktu di sini sudah lewat 10 detik gitu ya. Jadi waktu yang ada dalam created at sudah lewat 10 detik, maka otomatis dia akan di-delete dari collection-nya. Nah, tapi ingat lagi ya,
proses hapusnya itu terjadi tiap 60 detik sekali. Jadi jangan berharap ketika udah baru lewat sedetik tiba-tiba apakah sudah hilang datanya gitu ya. Nah, belum tentu juga kalau misalnya background job-nya belum berjalan. Jadi kalau teman-teman mau pastikan memang datanya sudah hilang, ya mungkin teman-teman bisa kasih jeda waktu selama 60 detik gitu ya. Apakah sudah hilang atau tidak. Kita akan coba sekarang ya. Oke, saya akan bikin misalnya DB create collection. Di sini namanya adalah sessions ya. Saya akan copy, paste di sini. Nah, kita bikin. Nah, lalu DB session create index. Nah, saya akan bikin index di created at ya. Ini adalah ascending. Lalu saya akan tambahkan properties di sini. Kalau ini expire ya, after seconds 10. Jadi dia harus expire setelah lewat dari 10 detik ya. 10 detik itu bukan ketika kita memasukkan data, bukan, tapi isi dari created ad-nya itu sudah melewati 10 detik gitu ya. Jadi di created ad-nya kalau teman-teman sebutkan tanggal misalnya 1 Januari 2024. Nah, berarti kalau nanti sudah lewat 1 Januari 2024 lewat 10 detik gitu ya. Nanti otomatis dia akan hilang. Jadi expire after second itu bukan berarti saat saya masukkan 10 detik kemudian datanya hilang, nggak seperti itu, tapi ngikutin dari isi created ad-nya. Kalau teman-teman di sini created ad-nya misalnya 2030, ya nanti tunggu 2030 lewat 10 detik baru hilang, seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lalu kita akan coba insert data yang menggunakan created ad-nya saat ini misalnya ya, sekarang. Biar nanti kita cuma tunggu 10 detik, setelah lewat 10 detik harusnya nanti datanya hilang. Tapi ingat ya, teman-teman silakan tunggu sekitar 60 detik ya untuk memastikan datanya beneran hilang. Oke, kita akan coba DB sessions insert one ya. Lalu di sini kita coba ID-nya adalah 1. Session-nya adalah contohnya session 1. Nah, di sini created ad-nya ya. Nah, di sini misalnya pakainya new date misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Selesai, saya DB session find. Nah, ini masih ada. Nah, saya akan pause dulu ya videonya selama sekitar 60 detik. Nanti kita akan coba lagi apakah datanya ada atau hilang. Oke, kita lihat ya. Sekarang datanya sudah hilang ya. Jadi saat saya coba find, karena dia sudah lewat 10 detik gitu ya, dari waktu ini, maka dia otomatis hilang. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman memang mau menyimpan data yang temporary ya, yang otomatis hilang ketika waktu expire-nya sudah lewat. Oke, next-nya ya adalah unique index. Nah, ini mungkin sering kita gunakan waktu kita menggunakan relational database. Nah, unique index itu memastikan bahwa field-field di indeks tersebut tidak menyimpan data duplikat. Nah, contohnya misalnya di MongoDB, kalau teman-teman gunakan field ID, ini secara otomatis dia merupakan unique index ya. Sehingga kita tidak perlu lagi atau tidak bisa membuat dengan ID yang sama. Nah, teman-teman juga bisa ya membuat di field yang bukan ID, cukup tambahkan index properties yang uniknya. Oke, caranya teman-teman bisa tambahkan saat bikin ya, teman-teman tambahkan unique true seperti itu. Kalau unique true artinya indeks ini itu berarti harus isi datanya adalah unik. Tidak boleh ada yang sama. Nah, saat kita menggunakan unique true, ketika teman-teman bikin sebuah unique index tapi ternyata datanya sudah ada, di dalamnya masih ada data yang nol gitu ya atau yang empty, itu dianggapnya adalah data yang duplikat. Makanya mungkin ketika teman-teman nanti coba ini ya, update, itu biasanya akan terjadi error kalau ternyata datanya sudah ada. Nah, biar teman-teman misalnya, indeksnya saya tidak peduli kalau datanya nol atau tidak peduli kalau datanya tidak punya field-nya. Nah, teman-teman perlu tambahkan sparse true ya. Ini untuk memberitahu kalau indeks ini hanya diterapkan pada dokumen yang memiliki field yang kita indeks ini. Nah, untuk lebih jelas nanti kita sambil praktekkan ya. Oke, kita coba. Jadi di sini misalnya kan di customer misalnya DB customer find. Nah, ini kan tidak ada email ya. Nah, saya mau tambahkan email, tapi sebelum saya tambahkan, saya mau bilang kalau emailnya adalah unique. Jadi kita bilang DB customer titik create index ya, email, ini ascending misalnya, lalu kita tambahkan di index properties-nya, unique-nya adalah true, seperti ini. Nah, ini kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Error. Pertanyaannya kenapa error di sini ya? Errornya ternyata karena di sini ya,
Nol. ada email yang isinya 0. Iya. Nah, kenapa 0? Karena kan semuanya memang tidak punya email ya. Jadi ini tidak punya email, tidak punya email. Jadi ini dianggapnya emailnya 0. Ketika ini emailnya 0, yang ini kan emailnya 0 juga. Karena dua-duanya 0, berarti duplikat. Karena ada lebih dari 1 0. Dan Nah, itu dianggapnya tidak boleh. Ya. Nah, makanya kita tidak bisa bikin indeksnya seperti ini gitu ya. Karena dianggapnya yang 0 ini dianggapnya duplikat juga. Jadi kalau kita coba lihat lagi DB customer get indexes. Nah, lihat yang email belum ada ya. Nah, jadi kita perlu tambahkan misalnya sparse true ya. Jadi artinya kalau datanya tidak ada atau 0, ya udah kita ignore, artinya tidak kita indeks datanya. Oke, kita akan coba buat. Selesai ya. Nah, kita coba get indeksnya. Nah, sekarang sudah ada ya yang ini. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan beberapa data atau update deh. Jadi misalnya DB customers update one misalnya ya. Saya mau update yang ID-nya adalah Eko. Saya mau set misalnya emailnya itu misalnya eko@example.com seperti ini. Nah, nanti kita coba update juga yang Joko ya. Nah, tapi emailnya sama. Nah, nanti apa yang terjadi? Oke, kita akan update yang Eko. Saya akan paste di sini. Sukses ya. Nah, sekarang saya update yang Joko, tapi emailnya sama. Nah, lihat dia error. Errornya adalah duplikat key untuk ini ya, email. Untuk indeksnya adalah email. Jadi emailnya ini sudah ada. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan unik ya di dalam si indeksnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya case insensitive. Secara default, saat kita membuat indeks, maka data akan disimpan sebagai case sensitive. Jadi huruf besar kecilnya diperhatikan ya. Nah, tapi kadang-kadang ada kasus kita ingin membuat data yang diindeksnya menjadi case insensitive misalnya ya. Nah, kita bisa mengubah nilai yang namanya collation strength ya saat membuat indeks seperti itu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Jadi saat kita membuat indeks, contohnya saya mau full name-nya itu bebas gitu ya, mau dipanggilnya menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Nah, kita bisa gunakan full name contohnya, 1 seperti ini gitu ya. Nah, lalu teman-teman tambahkan collation ya, lokal itu adalah bahasanya. Nah, defaultnya sih bahasa Inggris ya, jadi kita gunakan EN ya. Lalu di sini strengths-nya. Nah, defaultnya adalah 1, dia case sensitive. Kalau teman-teman mau ganti, silakan ganti strengths-nya menjadi 2 ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa baca di sini, yang index case sensitive ya. Nah, di sana ada istilahnya tuh strength di sini ya. Nah, di sini. Jadi ada 1 atau 2. Kalau misalnya mau yang tidak sensitif, pilih 2. Seperti itu. Oke. Kita cek lagi di sini. Nah, kita akan buat indeks di full name ya. Nah, tapi di sini kita ganti collection-nya. Lokalnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Lalu strength-nya itu 2. Kita akan coba. DB customers. Oh ya, sebelumnya kalau kita cari misalnya di sini coba DB customers find gitu ya. Lalu di sini name-nya full name-nya Eko Kurniawan Kanedi seperti ini ya. Kita coba dapat ya. Nah, saya ganti aja Eko-nya huruf kecil gitu ya. Kita cek di sini. Dia tidak dapat sama sekali. Jadi beneran harus case sensitive. Jadi kita akan coba bikin DB customers find ya. Maksudnya create index. Nah, ini menggunakan full name indeksnya ya. Nah, tapi di sini saya tambahkan ya. Index properties-nya namanya adalah collation ya. Lalu di sini lokalnya menggunakan Inggris. Lalu di sini strength-nya itu menggunakan 2 seperti ini. Oke, kita akan coba buat di sini. Selesai. Nah, sekarang apakah saat kita menggunakan ini dia akan dapat gitu ya? Nah, sayangnya tidak. Nah, kenapa tidak? Karena saat kita menggunakan query biasa seperti ini, maka dia otomatis akan menggunakan yang tanpa indeks ya. Jadi di sini dia tidak akan, kalau kita tambahkan explain gitu ya, enter. Nah, kita lihat di sini, lihat collection scan. Jadi tetap dia tidak menggunakan indeks. Pertanyaannya, loh, kok tidak menggunakan indeks? Kenapa? Karena indeks ini khusus kalau teman-teman menggunakan collection yang strength-nya 2. Jadi saat nanti kita menggunakan query atau mencari query ini, kita juga harus bilang kalau kita mau menggunakan collection yang strength-nya 2. Seperti itu. Jadi nanti di sini
teman-teman saat melakukan find, teman-teman tinggal tambahkan menggunakan metode namanya collation untuk mengubah collectionnya, lalu lokalnya samakan, en dan strength-nya 2, sama seperti ini. Jadi di sini kita akan coba ya, di sini. Nah, kita tambahkan collation ya. Nah, di sini, oke, saya akan copy aja yang atas. Nah, hasilnya sekarang kita coba. Dapat ya. Nah, ini dapat yang Eko Kurniawan, Eko Kurniawan, Eko Kurniawan. Nah, kalau kita tambahkan explain misalnya seperti ini, kita akan cek ya di sini. Nah, dia menggunakan Nah, jadi kita harus menggunakan yang benar. Yang kita mengirimkan operasi apapun, contohnya teman-teman bikin collection, insert data, update data, maka akan ada pengecekan yang namanya authorization. Jadi authorization dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah user memiliki akses atau tidak untuk melakukan aksi yang dikirim. Nah, hak akses di Mongo itu disimpan dalam bentuk namanya adalah role. Jadi kalau contohnya teman-teman mau insert data, nanti teman-teman tuh punya nggak role untuk insert data gitu ya. Nah, kalau admin sebelumnya kita kan punya akses read write any database. Artinya kita bisa nulis atau baca ke semua database, seperti itu. Oke, ini adalah database roles ya. Jadi teman-teman tidak perlu bikin database roles ya. Secara default sudah ada bawaan di MongoDB-nya. Teman-teman kalau mau lihat lebih detail bisa lihat di link ini. Jadi yang pertama contohnya ada role yang namanya read. Ini bisa digunakan untuk membaca data di semua collection ya. Lalu ada read write, bisa membaca dan juga mengubah. Nah, kenapa digabung read write ya? Karena kan kalau bisa tulis ya otomatis idealnya bisa baca ya. Lalu ada DB admin ya. Ini bisa melakukan kemampuan administrasi database. Lalu ada user admin, nanti dia bisa membuat user yang lainnya atau role yang lainnya. Lalu ada DB owner, ini nah rating saya kan di sini 70, 100, 200, 300. Oke, saya akan masuk ke ratings misalnya. Nah, di sini saya mau yang ya coba DB Cheng user password ya. Nah, ini jadi perintahnya itu tadi kan bin mongodam ya, lalu minus URI. Nah, di sini MongoDB, URI sama dengan MongoDB titik 2 Mongo, tadi username-nya Mongo ya untuk adminnya, at localhost misalnya 27017. Lalu di sini database-nya belajar, lalu di sini outsource-nya itu adalah admin ya. Lalu di sini out, nanti folder backup-nya misalnya backup dump, seperti ini ya. Oke, saya akan copy ini. Nah, kita akan buka terminal. Jadi nanti di dalam folder MongoDB Database Tool macOS ini nanti akan dibuatkan sebuah folder namanya backup dump ya. Ini kalau saya coba ls-l, ini cuma ada folder bin ya. Oke, nanti kita akan coba ini. Oke, kita akan coba buat catatannya dulu. Ini saya akan copy, paste up sekarang. Nah, di sini ada 18 dokumen restored successfully ya. Nah, di sini 0 dokumen failed to restore. Jadi artinya 18. Nah, misalnya mau bikin aplikasi menggunakan Java, Node.js, Golang, teman-teman bisa sekarang coba menggunakan database-nya adalah MongoDB. Nah, tapi di roadmap kelas MongoDB ini nanti kita akan lanjutkan beberapa materi selanjutnya ya. Baiklah, saya telah memahami pertemuan 5 dengan materi YouTube yang Bapak berikan. Nanti saya simpulkan di Google Docs slide-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.